dikelola di bawah Dinakobura, Pak? Jadi jumlah pasar yang menjadi kewenangan daerah adalah pasar daerah. Jadi Dindakob itu melakukan pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan pasar milik daerah. Di Kabupaten Blora ada 13 pasar yang menjadi kewenangan di bawah pengendalian, pembinaan dan pengawasan dari Dindakob. Untuk yang pertanyaan kedua, Pak, dari pasar yang ada, mana saja yang potensi menghasilkan PAD tertinggi, Pak? Kalau PAD tertinggi tentunya tetap pasar Sidomakmur ya, karena jumlah pedagangnya paling banyak. Yang menjadikan 13 pasar itu artinya pedagang terbanyak kan di Sidomakmur. Ya, jadi potensinya di sana. Untuk pertanyaan yang ketiga, Bang, bisa dijelaskan Pak berapa jumlah PAD dari seluruh pasar di Kabupaten Blora tahun 2022 dan tahun 2023? Kalau 2002 tahun terakhir ya berarti ya. Kalau di 2022 itu kita sampai di angka 6,2 ya. Jadi target ketika itu 8,6 kita tembus di 7,2 ketika itu tahun 2022. Terus tahun di 2023 kemarin kita dari target awalnya itu 8,6 juga, tetapi karena kemarin ada perbaikan revitalisasi pasar Cepu Induk, terus juga penataan pasar Ngawen yang baru dibangun belum bisa kita pungut. Nah, juga di awal tahun kita ada kendala terkait dengan penyakit ternak kemarin itu loh. Sehingga kita ada rasionalisasi terkait dengan target. Nah, sehingga kita targetkan dari target awal di perubahan kemarin berubah menjadi 6051. Jadi 6.051 juta. Tetapi target yang alhamdulillah kemarin kita bisa menutup di angka 6154 kalau salah. Jadi sekitar 100% lebih. Ya, ini yang tahun 2023. Yang 24 ini kita ditarget di 9 miliar target awal. Kita juga tidak tahu nanti apakah perkembangan setelah, makanya ini saat pasca pembangunan dana TP70 kita berupaya untuk dipercepat hibahnya jika kita bisa pungut restribusinya. Mudah-mudahan juga tidak ada kendala terkait dengan pasar hewan, karena yang kemarin saat begitu pasar hewan itu kena penyakit apa itu kemarin itu PMK ya, PMK itu artinya kita juga berpengaruh terkait penerimaan daerah juga. Tadi kan Bapak nyebutnya juta nih, Pak, 6, berapa juta? Miliar ya, Pak. Untuk yang pertanyaan yang keempat, Pak, berapa target PAD dari stor pasar di Blora untuk tahun 2024? Kisaran 9 nih, Pak? 9 miliar. Untuk yang kelima, Pak, apakah kiat Dindakob Kabupaten Blora untuk meningkatkan PAD dari sektor pasar di Blora, Pak? Kalau sektor pasar tetap kita terus ini melakukan sosialisasi kepada pedagang terkait dengan ketaatan kewajiban kepada masyarakat terkait dengan fasilitas yang ada di pasar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kepada pedagang yang tahun 2023 ini belum di tapping atau belum ditarik, seperti dalam minggu ini kita sosialisasi kepada pedagang di pasar Blok Ngawen, kata Blok Y yang memang ini harus kita tapping dan harus kita tarik di dalam 2024. Kita terus mendorong mengedukasi masyarakat untuk melakukan kesadaran akan kewajiban membayar retribusi kepada daerah. Selanjutnya, Pak, untuk tema yang kedua, Pak, yaitu tentang UMKM di Kabupaten Blora. Ini yang saya tanyakan, berapa jumlah anggota UMKM di Kabupaten Blora, Pak? Kalau sesuai dengan data yang ada di kami, UMKM di Blora itu ada 13.244 UMKM.
Tetapi perkembangan terakhir untuk PLKM berarti kemarin kan ada dari kementerian itu melakukan pendataan lengkap koperasi dan UKM di Kabupaten Blora. Tapi pendataan ini kan tidak hanya di Blora, sebetulnya di Indonesia ada program nasional, ada PLKM. Ya, kebetulan Blora kan juga menjadi salah satu kabupaten kota lokasi pendataan itu. Nah ini secara finalisasi masih ada di pusat, tetapi sampai saat ini data yang kami sampaikan ini adalah data yang terekod sampai dengan hari ini di dinas, karena hasil pendataan itu kan belum fix ya. Jadi itu 13.200. Untuk yang pertanyaan yang kedua Pak Yi, apakah seluruh UMKM di Kabupaten Blora di bawah binaan Dinako Pak? Seluruh? Kalau kita bicara seluruh belum ya, tentunya yang kita bicara, yang saya sampaikan itu 13.244 adalah UMKM yang telah memiliki nomor izin hidup berusaha NIB. Tapi kan tidak semuanya pelaku-pelaku usaha di Kabupaten Blora punya NIB kan itu. Terus yang kedua artinya mereka itu terekod, artinya terekod itu berdasarkan dari jadi PTSB mengeluarkan izin tentang berapa terkoneksi dengan kita kan itu. Yang ketiga Pak Yi, terkait program unggulan di Dindakop Blora untuk UMKM di kabupaten ini apa Pak? Program unggulannya? Nah kita mendorong mereka untuk ke pasar digital ya. Jadi karena pasar konvensional itu tentunya menjadi alternatif yang selama ini menjadi andalan untuk pemasaran, kita harus bergeser lah ke pasar digital, karena mau tidak mau ini harus diikuti oleh UMKM ini lah. Peningkatan kapasitas, merubah mindset itu harus menjadi penting. Inilah kita dorong kepada UMKM untuk merambah ke sana supaya lebih bisa dikenal produknya para masyarakat. Untuk yang pertanyaan berikutnya Pak Yi, sebagian besar UMKM di Kabupaten Blora bergerak di bidang apa nih Pak? Saged diparingi contoh Pak. Jadi kalau UMKM itu kan ada yang bidang jasa, ada bidang produk olahan, ada yang bisa bidang di wilayah pertanian. Jadi sebagai contoh kalau produk olahan makanan kenyang mungkin batik, ukir dan itu ya. Tapi kalau jasa kan ada kayak jasa reparasi, maklar kan juga masuk di wilayah UMKM juga. Jadi artinya juga ada jasa-jasa di depan pertanian, mungkin terkait usaha-usaha di wilayah pertanian itu. Untuk yang kelima Pak Yi, untuk UMKM menengah ke bawah Dindakop Blora kerjasama dengan siapa saja nih Pak Yi, terutama untuk pemodalannya? Jadi begini, kewenangan Dinas Perdagangan Koperasi UKM itu menangani untuk usaha kecil, usaha mikro, ya. Usaha kecil, menengah itu sudah kewenangannya ada di provinsi. Jadi dinas, karena ini terkait dengan perubahan aturan bahwa daerah itu dulunya mikro, sekarang dulunya kecil, sekarang mikro. Jadi kalau mikro itu adalah yang dulu modalnya 0 sampai 50 juta. Sekarang untuk mikro itu 0 sampai 1 miliar. Maka ketika ada perubahan modal dan transaksi, UKM itu menjadi mikro semua kan. Nah ini yang menjadi kemenangan daerah. Nah terkait dengan permodalan, kita juga sudah menggandeng, mengedukasi mereka. Ketika kemarin kita lakukan pelatihan pada pelaku UMKM, kita hadirkan dari lembaga perbankan, kita hadirkan juga dari lembaga keuangan mikro kayak PNM, kayak gitu. Jadi kita silakan kalau seperti BPR Blora Arta kemarin, bagi pelaku UMKM ketika mau kerjasama dengan Bank Blora Arta ada jaminan dari Dekranasda, ada surat keterangan dari Dekranasda menjadi mitra dari Dindak dalam rangka permodalan dengan perbankan Blora Arta kepada pelaku usaha batik terutama kemarin kita lakukan. Semangatnya tolong di cross check juga dengan divalidasi dengan teman-teman di bidang ya.
Di untuk yang ketiga Pak ya, temanya UMKM produk kerajinan jati di Blora dan legalitas kepengurusan ke HKI Pak nih. HKI, hak kekayaan intelektual. Untuk pertanyaan yang pertama Pak nih, kerajinan kayu jati di Blora sudah cukup terkenal di sejumlah kota besar. Apa komentarnya Pak? Anggapannya Bapak? Ya alhamdulillah, artinya setiap kita melaksanakan event baik di regional maupun di nasional, kita kan ada event kayak di Jawa Tengah, katakanlah di Jateng Fair, ya juga ada kita pameran di IFEK, artinya itu di tingkat internasional, banyaknya memang dari luar negeri kebanyakan. Alhamdulillah produk-produk olahan kayu jati itu menjadi menempati ruang tersendiri kepada terutama kepada banjar-banjar. Artinya repeat ordernya ada, ini ditandai kan seperti itu. Ya alhamdulillah teman-teman pelaku usaha utamanya produk olahan kayu jati di luar Blora masih diperhitungkan dan banyak ketika tidak ikut pasti ditanyakan ini tanya Blora mana. Jadi ini kan sangat luar biasa untuk produk ini. Untuk berikutnya Pak Gi, apakah seluruh pengelolaan kerajinan kayu jati di Blora sudah menjadi anggota UMKM binaan Dindako Pak? Kalau kita berbicaranya seluruh ya, tadi kan kami sampaikan kalau seluruh berarti kalau memang dia sudah ada CV, sudah ada secara legalitas ada, saya yakin pasti kita masuk di itu. Jadi artinya wilayah itu. Tapi kan banyak orang yang pengrajin itu apa ya istilahnya tidak melengkapi legalitas atau mungkin juga hanya ngesut dari orderan sebuah PT yang besar dan mengerjakan itu kan banyak juga kayak gitu. Ya. Untuk yang ketiga Bang, apakah produk kerajinan kayu jati di Blora sudah ada yang punya legalitas seperti pengurus HKI Pak? Kalau HKI itu kalau produk kerajinan jati itu bukan HKI ya. Jadi kalau HKI itu biasanya hak kekayaan intelektual itu diberikan pada sebuah merek tertentu, ciptaan tertentu. Kalau produk kayu jati kan berdasarkan, kalau luar negeri itu berdasarkan order. Saya butuhnya meja seperti ini, saya butuhnya kursi seperti ini, dengan speknya seperti ini. Nah itu kan susah kalau dihakikan karena produk itu tidak bisa selalu sama, apalagi yang seperti punyanya Mbak Kiki Kampung Jati. Ya itu kan pangsa pasarnya dia di daerah sampai di Rusia, sampai di Amerika, itu kan berdasarkan ranting. Lah ranting itu kan tidak selalu bisa sama kan gitu. Jadi artinya paling hanya prototip kayak bentuknya kayak gini. Nah, kalau HKI itu kan biasanya sebuah produk yang diberikan kayak membuat sebuah ramuan, katakanlah lulur gitu ya, lulur diproduksi A, terus dari BP POM sudah ada, terus perizinan usahanya sudah ada, terus dihakikan. Ini produknya katakanlah mereknya apalah, Mujarab katakanlah. Nah itu yang diurus hakinya itu ya. Jadi atas kekayaan intelektualnya. Berarti untuk kerajinan kayu jati Bang, ini mungkin di luar pertanyaan ini Bang. Berarti kayak seperti kerajinan kayu jati ini bukan teng haki nih Bang. Bukan di haki. Jadi itu kayak semacam apa ya? Kecuali kalau haki itu kayak lukisan, kayak sebuah produk tertentu. Kalau itu ya paling kurasi, jadi kurasi artinya bisa dimasukkan di pameran itu ketika produknya satu tidak menggunakan katalah bahan pengawet, katalah ini, nah kayak gitu. Nah itu hanya syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh buyer atau mungkin negara yang akan dituju. Untuk kepengurusannya Pak, selain haki apa Pak yang menyangkut kayu jati? Kalau haki itu bukan kepengurusan ya, haki itu mengurus haki. Ya. Jadi kalau haki kan hak kekayaan intelektual itu kan kayak perlindungan atas suatu produk, paten gitu. Ya gitulah. Nah, tapi kalau di kepengurusan Asosiasi Pengrajin Indonesia kayak gitu, Kapindo atau seperti apa gitu, atau Askindo apa istilahnya ya. Saya juga agak lupa namanya.
itu ada persatuan pengrajin atau itu ada komunitas ya komunitas artinya dari tingkat pusat ke bawah ada Askrindo atau apa itu ya kayak gitu. Yang terkait Mas Iqbal tadi terkait legalitas kayu jati Pak nih, niku arahnya kemana Pak nih? Legalitas kayu jati maksudnya pertanyaannya seperti apa? Niki kan tentang legalitas kepengurusan kehaki Pak nih. Tadi kan katanya jenengan kan buatan kehaki, nah niku kemana Pak nih? Jadi gini, lah pengurusan ini mau kemana? Artinya mau untuk apa itu loh? Maksudnya untuk apa? Berarti bebas ya Pak nih? Ya jadi bukan begitu. Ketika panjenengan katakanlah mau ekspor atau mau apa gitu maksudnya. Kalau mau ekspor itu biasanya memang ada kurasi syarat tertentu ditentukan oleh buyer. Nah untuk bisa keluar barang itu bisa keluar harus ada surat-surat persyaratan tertentu yang dalam hal ini ditangani oleh Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang mengurusi perdagangan luar negeri. Ini perusahaan ini harus seperti ini, harus punya sertifikasi ini. Nah itu baru dia melakukan ekspor. Ketika mereka tidak memenuhi itu bisa ekspor tapi pakai namanya orang lain. Ya gitu. Jadi artinya yang katakanlah Snap punya batik. Nah, ternyata ada pesanan dari Jerman. Pak saya mau pesan dari Jerman itu ini saya mau jangan berdiri sendiri di atas nama Snap atau mungkin dititip ke kan gitu kan bisa juga kan. Kalau jangan dititip di biro jasa pengiriman, ya itu kan berarti masuk di kontainer. Ya, gitu. Tapi kalau satu kontainer atas nama perusahaan sendiri harus mengurus persyaratan tertentu yang memenuhi. Terkait ini Pak nih, lanjutan nih. Terkait Jindakop niku sudah pernah mengarahkan produk kerajinan kayu jati Pak untuk mengarahkan ke legalitas gitu Pak. Kalau apa arahnya ya arahnya atas lembaganya, CV-nya atau PT-nya itu harus dipenuhi dulu. Karena kami ketika mengadakan pelatihan pun persyaratannya mereka harus berusaha itu harus punya NIB. Makanya kadang loh pelatihan kok iku aja, kalau Anda pengen dilatih ya panjenengan harus statusnya jelas juga. Saya khawatir juga ketika kita melatih seseorang atas nama punya usaha tapi ternyata dicek di lapangan ada kan sama saja. Makanya legalitas harus dipenuhi. Niki Pak, untuk pertanyaan yang kelima Pak nih, promosi dan kepengurusan suatu legalitas Pak nih untuk program kerajinan kayu jati di Blora menjadi penting setidaknya untuk mengubah image bahwa produk kayu jati hanya dari Jepara saja. Padahal di Blora juga cukup banyak Pak nih. Komentar Bapak Pak mengenai itu. Jadi begini, kita dorong mereka ya, kita ikutkan di event-event baik regional maupun nasional, sehingga untuk bisa mempunyai brand, bisa mempunyai dikenal orang, mereka harus barang produknya harus dikeluarkan dari gudangan gitu kan. Kita fasilitasi tempat untuk pameran baik di tingkat nasional di Jakarta maupun di provinsi. Itu kita dorong ke sana, tetapi ya itu tadi legalitas dari organisasi lembaganya itu juga usahanya juga harus terpenuhi gitu. Kita juga tidak mungkin kita bawa produknya si A itu si A si B katakanlah dalam pameran kan tidak mungkin. Biasanya sudah kita masukkan di barcode. Ya jadi kita pameran ada barcode, silahkan scan barcode. Di situ ada katalog yang mau kalau katakan dari mereka pengunjung itu mau pesan, ini di sini kita hanya sampel kan begitu. Contoh Pak. Iya, hanya contoh-contoh saja. Cukup Pak.